God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, senang sekali kita kembali berjumpa di dalam ibadat tengah minggu pada hari ini. Doa saya Bapak Ibu selalu di dalam perlindungan daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita dan melindungi kita, apalagi di tengah-tengah wabah COVID seperti ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Kita akan siapkan hati kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Karena itu mari saja Bapak Ibu bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu Tuhan. Sekali lagi kalau kami masih dapat tegak berdiri sampai hari ini, kami masih dalam keadaan baik-baik Tuhan. Kami tahu campur tangan-Mu, kuasa-Mu yang menyertai dan memelihara hidup kami Tuhan. Dan hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu dalam ibadat tengah minggu ini. Kami rindu kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Engkau menolong setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Biar apa yang disampaikan, apa yang kami pelajari pada hari ini sungguh berasal daripada Tuhan dan memberikan kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih, kami ucap syukur. Kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar suatu perikop, saya rasa suatu perikop yang cukup populer dan masih ada hubungannya dengan kisah kematian kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah dan kebangkitannya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan belajar dari Matius pasal 12 ayat 38 sampai 45. Saya ulangi, Matius pasal 12 ayat 38 sampai 45. Saya memberi topik atau judul tanda Yunus.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 45. Ini sebenarnya satu kesatuan Bapak Ibu ya. Nih, kalau di rumah Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayat yang pertama supaya Bapak Ibu bisa mendapat gambaran lebih utuh, background atau konteks dari bagian ini. Matius pasal 28 ayat 38. LAI memberi judul Tanda Yunus seperti tema kita pada hari ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan hukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Ayat 42. "Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini." Bapak Ibu, dalam bagian ini, dalam ayat 38, ada seorang ahli Taurat, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang datang pada Yesus. Dikatakan pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi pada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seperti saya bilang tadi, baca ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang sama, bahwa sesungguhnya Yesus sudah melakukan beberapa mujizat. Dalam ayat 12, Bapak Ibu, Yesus dikisahkan, dicatat oleh Matius, menyembuhkan seorang yang tangannya mati sebelah di hari Sabat. Dan kemudian pada ayat 37, persis di atasnya, Bapak Ibu, ya, Yesus mengusir, ayat 22 sampai 37, Bapak Ibu, maksud saya, Yesus mengusir setan dari seorang yang kerasukan setan yang menyebabkan orang tersebut buta dan bisu. Jadi adalah sesuatu yang aneh bahwa setelah peristiwa-peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus dan meminta suatu tanda. Dan Bapak Ibu jangan salah paham, tanda yang di sini dimaksud adalah tanda mujizat. Mereka meminta tanda karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi perwujudan dari ketidakpercayaan itu, mereka masih meminta tanda, mereka masih ngotot meminta bukti kepada Yesus. Dan kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat 39, ketika Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan tersebut, Bapak Ibu, ketika Yesus menyembuhkannya, ketika Yesus mengusir setan tersebut, maka komentar mereka, orang Farisi ini dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan dengan menggunakan kuasa Beelzebub. Itulah kenapa di ayat 39, Bapak Ibu, Yesus menyebut mereka angkatan yang jahat dan tidak setia. Ayat 39 berkata seperti itu, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Saya garis bawahi, menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Bapak Ibu, angkatan ini disebut angkatan yang jahat dan tidak setia. Tidak setia dalam New King James, Bapak Ibu, dipakai adulterous, ya Bapak Ibu, ya. Itu adalah artinya suatu umat yang berzina seperti itu, Bapak Ibu. Kita tahu dalam Perjanjian Lama, istilah berzina itu bukan cuma digunakan untuk istilah jasmani, tetapi juga digunakan untuk istilah rohani ketika orang Israel menyembah dewa-dewa selain Allah Yehova. Jadi Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka dan menunjukkan ketidakpercayaan mereka yang terwujud dari permintaan mereka untuk meminta tanda mujizat yang menjadi bukti
bahwa Yesus adalah Mesias, hamba yang diutus oleh Allah Bapa, bahwa Yesus sungguh-sungguh berasal dari Allah. Sementara seperti saya katakan, di ayat-ayat sebelumnya, Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari di sini? Sekali lagi Bapak Ibu, tanda mujizat di sini bukanlah tanda untuk ketika kita meminta tanda dalam rangka mencari kehendak Allah. Bukan Bapak Ibu ya. Karena kita juga diajarkan ketika kita sedang bergumul mencari kehendak Allah, kita diperbolehkan meminta tanda. Dan tanda ini dari Tuhan dengan konteks atau tujuan sebagai petunjuk, sebagai peneguhan Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ulang, sebagai petunjuk dan sebagai peneguhan atas apa yang Tuhan sudah beritahu kepada kita untuk melangkah mungkin dalam visi kita, dalam kehidupan kita, ada keputusan yang harus diambil. Dalam konteks ini tidak ada masalah Bapak Ibu. Tapi dalam bagian ini, sekali lagi saya garis bawahi supaya Bapak Ibu tidak salah paham konteksnya. Tanda yang dimaksud adalah tanda mujizat yang membuktikan Yesus adalah Mesias yang daripada Allah Bapa, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, Bapak Ibu, mari bertumbuh belajar menjadi orang yang dewasa secara rohani untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya dengan tidak menuntut adanya tanda mujizat. Bapak Ibu, dalam beberapa kasus, memang mungkin istilahnya ketika kita pertama kali mengikut Tuhan, atau bahkan sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mujizat seringkali atau tanda mujizat diberikan oleh Tuhan untuk meneguhkan kebenaran firman-Nya. Berapa banyak orang bertobat, ketika mereka bertobat, mereka bersaksi bahwa Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat, yang dengan tanda mujizat itu meneguhkan Injil yang mereka dengar, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kisah yang kurang lebih sama juga terjadi ketika Gideon di dalam Hakim-Hakim pertama kali diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan Gideon meminta tanda. Gideon meminta tanda, apakah sungguh-sungguh ini Allah yang memerintahkan kepadanya untuk membebaskan umat Israel. Nah, Bapak Ibu, Musa sendiri ketika pertama kali ketemu dengan Allah dalam semak berduri itu, Musa pun diberi tanda oleh Allah. Yaitu ketika tongkatnya dilempar menjadi ular, Bapak Ibu ya, dan kemudian tangannya dimasukkan ke dalam bajunya, jubahnya, kemudian menjadi putih, kena kusta, kemudian sembuh, Bapak Ibu. Itu adalah tanda mujizat yang memang diberikan Allah untuk menjadi peneguhan, saya ulangi, sebagai peneguhan, Bapak Ibu, bahwa yang mengutus mereka sungguh-sungguh adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, setelah Musa mulai pergi membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, Bapak Ibu, dan seperti Gideon juga mulai bergerak memimpin membebaskan orang Israel di zamannya. Setelah itu mereka tidak lagi menuntut tanda-tanda seperti itu, karena memang mungkin di awal-awal ada keraguan dalam hati mereka, karena anggaplah mungkin kita bisa katakan karena iman yang kecil yang baru tumbuh, Bapak Ibu ya. Tetapi setelah mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, setelah kisah-kisah mujizat itu dilakukan oleh Tuhan, tanda-tanda dilakukan, mereka tidak lagi meminta dan menuntut hal seperti itu. Karena mereka sudah mulai paham dan mulai bertumbuh dewasa dan mengerti bahwa Allah itu sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa. Berbeda dengan apa yang sedang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di bagian ini, Bapak Ibu. Mereka sudah melihat tanda mujizat. Yesus sudah melakukan mujizat. Tapi mereka masih tidak percaya. Dan kalau Bapak Ibu belajar Injil Matius, bagian ini adalah bagian di mana Matius sudah memberitahu, ini adalah puncak dari penolakan orang Israel yang diwakili oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Maka pelajaran pertama sekali lagi buat kita semua Bapak Ibu, mari bertumbuh dewasa, mari belajar untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya tanpa menuntut tanda mujizat. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita masih menuntut tanda mujizat, kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, dan kita menuntut tanda, kita meminta Tuhan membuktikan dirinya, sesungguhnya iman kita masih iman anak-anak. Adalah suatu hal yang aneh ketika saya misalkan hendak menikahi istri saya, tapi kemudian saya menuntut istri saya untuk membuktikan cintanya dengan cara yang saya mau,
Dan itu sesuatu yang, artinya saya sungguh-sungguh tidak mengenal bagaimana hati dari istri saya yang hendak saya nikahi tersebut. Tidak ada pengenalan yang khusus, tidak ada pengenalan secara pribadi. Sehingga untuk menikahinya, saya masih harus minta tanda. Seharusnya ketika saya melamar istri saya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Saya harus sudah yakin, saya harus sudah mengerti bahwa saya mencintai istri saya dan istri saya juga mencintai saya. Dan dalam kasus ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang kurang ajar ketika manusia menuntut suatu tanda dari Allah. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulangi, dalam kasus Musa dan Gideon saya ceritakan tadi, itu adalah awal dari perjalanan iman mereka, dan Tuhan seringkali bermurah hati memberikan tanda. Ya, seperti juga kalau kita baca Perjanjian Baru Bapak Ibu, ketika hari Pentakosta, kemudian para rasul memberitakan Injil secara terus terang, mujizat terjadi dilakukan oleh Petrus. Rasul Paulus melakukan hal yang sama Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus mulai memberitakan Injil ke bangsa-bangsa, mujizat-mujizat terjadi. Allah meneguhkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sekali lagi, mari kita bertumbuh untuk belajar dewasa dan mempunyai iman yang dewasa di dalam Tuhan, mempercayai Tuhan dengan tanpa menuntut adanya suatu tanda. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika orang-orang ini meminta tanda dari Yesus, apa respon Yesus? Menarik, respon Yesus terhadap permintaan tanda ini adalah tidak memberikan tanda selain tanda Yunus. Saya ulangi, Yesus menolak memberi tanda. Yesus menolak memberi tanda seperti yang mereka mau. Seperti mereka yang mereka inginkan. Tetapi Yesus memberikan satu tanda, yaitu tanda Yunus. Mengapa tanda Yunus? Seperti yang saya katakan Bapak Ibu, dalam ayat 24, Yesus dituduh ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang kerasukan setan itu, Yesus dituduh menggunakan kuasa Beelzebub atau kuasa setan. Dengan kata lain mereka mengatakan Yesus bukan berasal dari Allah. Yesus bukan berasal dari Allah, artinya Yesus bukanlah seorang nabi yang sejati, bukan seorang hamba Tuhan yang sejati, dan lebih penting lagi, Yesus bukanlah Mesias yang dijanjikan itu. Jadi ada penolakan tertinggi itu saya katakan Bapak Ibu ya. Dalam Matius 12-24 dikatakan begini, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebub penghulu setan itu, ia mengusir setan. Maksudnya Yesus dituduh mengusir setan. Nah, kenapa akhirnya Yesus memberikan tanda Yunus, Bapak Ibu? Tanda Yunus itu bukan cuma sekedar tanda mujizat. Kita tahu bersama tanda Yunus ini bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ketika tanda ini, ketika kisah ini maksud saya disampaikan, Yesus belum mati di salib dan Yesus belum bangkit. Ini adalah sesuatu yang terjadi di masa depan. Dengan kata lain, tanda Yunus bukan cuma tanda ajaib atau mujizat. Karena ya kita tahu kebangkitannya suatu mujizat Bapak Ibu ya. Tetapi tanda Yunus juga merupakan suatu nubuat Bapak Ibu. Yang menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya sendiri. Nah, ada apa dengan nubuat? Kalau kita baca dalam Taurat, dalam Ulangan 18 ayat 17-22, Yesus memahami hukum Musa, hukum Taurat ini, untuk membuktikan dirinya sungguh-sungguh adalah hamba Allah, sungguh-sungguh adalah diutus oleh Allah Bapa, dan sungguh-sungguh berasal dari Allah Bapa. Saya bacakan Ulangan 18 ayat 17-22 Bapak Ibu. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku. Apa yang dikatakan mereka itu baik. Ini Musa dan Tuhan Bapak Ibu ya, sedang bercakap-cakap. Apa yang dikatakan mereka, bangsa Israel itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yesus sedang menantang balik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, kepada orang-orang Farisi yang sedang menuduh dia bukan berasal dari Allah. Tapi ayat 20 berkata seperti itu, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kamu mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan yang tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya.
maka janganlah gentar kepadanya. Musa memberikan cara, memberitahukan bahwa orang Israel cara untuk menguji nabi palsu dan nabi yang asli. Dan seperti yang kita baca tadi, Yesus sedang dituduh melakukan mujizat dengan kuasa iblis dan kuasa setan. Dan katalah mereka menuduh Yesus bukan nabi sejati, bukan berasal dari Allah. Bapak Ibu jangan salah paham, Yesus memang adalah nabi di dalam wujud manusianya. Yesus disebut juga hamba Allah di dalam wujud manusianya. Ya Bapak Ibu kita tidak menolak itu bahwa Yesus di dalam wujud manusianya berfungsi sebagai nabi, sebagai hamba Allah. Dan dalam kasus ini, Yesus ditolak Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus memberikan tanda Yunus sebagai tanda untuk orang-orang ini yang tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, Yesus sedang membawa hukum Musa kepada mereka. Dan kita tahu bersama, Yesus sungguh-sungguh mati. Dan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Tapi ada satu masalah lagi Bapak Ibu, yaitu ketika Yesus berkata, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini yang seringkali jadi polemik Bapak Ibu ya. Sampai hari ini masih banyak serangan-serangan terhadap kekristenan, terhadap ayat ini yang digunakan untuk membuktikan, untuk menuduh bahwa Yesus melakukan nubuat palsu. Karena memang ini berkata, Yesus akan berada 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi seperti Yunus. Nah, banyak betul sudah memberikan penjelasan, dan saya akan coba berikan beberapa penjelasan pada hari ini tentang istilah 3 hari 3 malam. Benarkah 3 hari 3 malam itu berarti 3 kali 24 jam? Itu ada pemahaman orang modern Bapak Ibu ya. Yesus meninggal tuh hari Jumat. Jam 3 sore, kira-kira jam 3 sore Bapak Ibu ya. Dan bangkit pada hari Minggu. Sehingga kalau di total, memang kurang dari 72 jam. Bapak Ibu ya. Sebagai catatan, perhitungan perpindahan hari di dalam budaya Yahudi sampai hari ini Bapak Ibu. Perpindahan hari dimulai pada pukul 6 sore. Kalau kita biasanya jam 12 malam Bapak Ibu ya. Kalau mereka menghitungnya, berpindah itu jam 6 sore. Kalau misalkan hari ini hari Kamis, nanti begitu Kamis nanti malam jam 6:01 sudah berubah menjadi Jumat. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, istilah 3 hari 3 malam digunakan di zaman Yesus untuk suatu rentang waktu dari hari pertama sampai hari ketiga, walaupun memang tidak sampai 3 kali 24 jam seperti perhitungan kita di zaman modern ini. Kalau kita berpikir 3 hari 3 malam berarti 3 kali 24 jam atau 72 jam. Dalam zaman Yesus bahkan sampai hari, nanti saya akan berikan buktinya. Istilah itu tidak dimaksudkan demikian Bapak Ibu. Ya, Yesus mati Jumat sore jam 3. Nah, itu nanti sampai Jumat jam 6 itu dihitung hanya 3 jam. Dan menurut orang Yahudi itu sudah terhitung 1 hari. Dalam istilah 3 hari 3 malam itu hari pertama Bapak Ibu. Dan Jumat malam ya pukul 6 itu sampai Sabtu malam itu adalah hari kedua. Dan secara penuh 24 jam dalam perhitungan modern 24 jam 1 hari 1 malam Yesus sudah melewati hari yang kedua Bapak Ibu di dalam kubur. Dan Sabtu malam jam 6 sore sampai Minggu pagi yang kita tidak tahu Yesus bangkit jam berapa, kita tidak tahu. Yang jelas pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, Yesus bangkit. Jadi hari ketiga memang kurang juga dari 24 jam. Sehingga kalau di total memang Yesus di dalam kubur tidak sampai 72 jam. Tapi saya memberikan bukti Bapak Ibu, paling tidak ada 3 bukti yang saya sampaikan pada hari ini. Pertama, dalam Alkitab sendiri, istilah 3 hari 3 malam juga digunakan ketika Esther berpuasa dan menghadap Ahasveros, Raja Ahasveros, pada hari yang ketiga. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Esther 4 ayat 15-16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Aku serta dan yang pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun belum ada undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga, saya ulangi, pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran istana raja, tepat di depan istana raja. Tadi dikatakan berpuasa 3 hari 3 malam. Aku juga seperti itu, tapi ternyata di hari ketiga, Esther sudah menghadap raja. Contoh yang lain, bukti yang lain Bapak Ibu, yaitu dalam Matius 27:64. Ketika imam-imam kepala dan orang Farisi
meminta supaya kubur Yesus itu dijaga, Bapak Ibu ya. Karena mereka mendengar Bapak Ibu bahwa Yesus akan murid-murid Yesus mengatakan akan bangkit gitu Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan Matius 27:64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan pada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesalan terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada hari yang pertama. Jika 3 hari 3 malam dipahami seperti orang modern zaman sekarang 7 kali 24 jam, maka seharusnya orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam ini meminta supaya kubur Yesus dijaga sampai hari keempat. Tapi ternyata permintaan mereka adalah hanya sampai hari yang ketiga saja Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang pola pikir mereka tentang 3 hari 3 malam, yaitu tadi bukan berarti harus setelah 3 kali 24 jam. Dan tambahan Bapak Ibu, setelah kebangkitan Yesus, ketika para rasul mulai memberitakan Injil, tidak ada ahli Taurat atau imam atau orang Farisi yang membantah ajaran para rasul dengan mengatakan Yesus sebagai nabi palsu berdasarkan kepada hari kebangkitan Yesus atau lamanya Yesus di dalam kubur 3 hari 3 malam tersebut. Sehingga di zaman itu, baik murid-murid Yesus, baik orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka semua memahami 3 hari 3 malam bukanlah 3 kali 24 jam. Dan yang terakhir saya akan buktikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka ini di Wikipedia, sudah ada juga Bapak Ibu ya. Di sana diberitahu banyak sekali referensi buku-bukunya Bapak Ibu. Tapi saya berikan link dari Wikipedia-nya Bapak Ibu ya. Di situ Bapak Ibu bisa mengetik Brit Milah, yaitu Brit Milah adalah prosesi penyunatan anak laki-laki Yahudi, yaitu pada hari ke-8 Bapak Ibu. Dan di situ menarik Bapak Ibu, perhitungan Yahudi untuk Brit Milah, perhitungan untuk penyunatan hari ke-8 ini Bapak Ibu dikatakan dalam bahasa Inggris tulis seperti ini. If the baby is born on Sunday before sunset, hari Minggu sebelum matahari terbenam, pukul 6 sore maksudnya, the Brit will be held the following Sunday. Jadi prosesi penyunatannya akan dilakukan hari Minggu selanjutnya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. However, if the baby is born on Sunday night after sunset, kalau malam lahirnya itu malam setelah jam 6, setelah matahari terbenam, the Brit penyunatan itu is on the following Monday, akan jatuh pada hari Senin. Dan ingat, the Brit take place on the 8th day following birth, even if that day is Sabbath or a holiday. Jadi perhitungannya adalah 8 hari. A Brit is traditionally performed in the morning, but it may be performed at any time during daylight hours. Dilakukannya biasanya pagi atau mungkin waktu siang sebelum matahari tenggelam. Bapak Ibu, ada waktu siang gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, dan coba kita lihat bagaimana sih perhitungannya. Tadi dikatakan, diberi contoh adalah kalau ada bayi yang lahir pada Minggu sore sebelum sunset, sebelum jam 6 sore Bapak Ibu ya, maka saya berikan nanti di PowerPoint-nya, Bapak Ibu bisa mengikuti. Ketika bayi itu lahir pada Minggu sore sebelum pukul 6, misalkan sama seperti Yesus jam 3 sore gitu ya. Yesus meninggal pada 3 sore, maka misalkan anak laki-laki ini lahir pada Minggu sore jam 3. Maka dikatakan tadi hari ke-8 untuk proses Brit Milah ini jatuhnya pada hari Minggu Bapak Ibu. Jadi lahir di Minggu sore, hari ke-8 juga di hari Minggu. Ya, Minggu sore sampai jam 6, hari yang pertama. Minggu malam sampai Senin malam pukul 6, hari kedua. Senin malam, Selasa malam, hari ketiga. Selasa malam, Rabu malam, hari keempat. Rabu malam, Kamis malam, hari kelima. Kamis malam, Jumat malam, hari keenam. Jumat malam, Sabtu malam, hari ketujuh. Bapak Ibu, dan Sabtu malam sampai Minggu malam itu sudah dihitung hari ke-8. Dan di hari Minggu itu biasanya, karena Minggu paginya biasanya, atau sudah dikatakan waktu ada daylight, waktu masih ada cahaya matahari, disitulah dilakukan proses penyunatan untuk anak laki-laki, bayi dari Yahudi melakukan Brit Milah ini di hari ke-8. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Ada hal yang lain lagi Bapak Ibu, misalkan ketika mereka penghitungan 7 hari berkabung untuk orang yang sudah meninggal. Itu sebenarnya juga sama Bapak Ibu ya, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Bapak Ibu bisa googling juga. Di Wikipedia juga sudah ada Bapak Ibu, bahkan ada referensi bukunya banyak banget di situ.
Jadi di sini terbukti bahwa penghitungan hari dalam tradisi Yahudi memang berbeda dengan orang modern zaman sekarang. Apakah mereka tidak menggunakan 1 kali 24 jam untuk sekarang? Pakai. Tetapi seperti Yesus mati hari Jumat sore, bangkit pada hari Minggu. Bagi mereka disebut dengan istilah 3 hari 3 malam. Apa sih yang mau saya sampaikan? Bahwa ternyata tanda Yunus sungguh-sungguh tergenapi dengan sempurna saat kebangkitan Yesus. Dan dengan demikian, Yesus terbukti berasal dari Allah. Yesus bukan nabi palsu. Yesus bukan hamba yang menggunakan kuasa kegelapan atau kuasa setan. Tapi Yesus sungguh-sungguh terbukti dari nubuatannya tentang kematian dan kebangkitannya, bahkan precise. Bangkit pada hari yang ketiga, 3 hari 3 malam. Terbukti sungguh-sungguh Yesus adalah Mesias yang berasal dari Allah Bapa, yang mati menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Inilah pelajaran penting yang kedua, Bapak Ibu. Karena itu jangan ragu dengan Tuhan Yesus. Kalau nubuatannya saat itu terbukti dengan sempurna, janjinya juga akan digenapi dengan sempurna dalam hidup kita. Ingat, salah satu pesan penting dalam Injil Matius adalah mengenai Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dia berjanji menyertai kita. Maka dia akan menggenapinya dalam hidup kita. Kita lanjut sebentar Bapak Ibu ya, berapa poin lagi. Kita ke ayat 41 dari Matius pasal 12. Pada waktu penghakiman orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya ada di sini lebih daripada Yunus. New King James memakai kata greater than Jonah. Lebih besar dari Jonah. Ayat 42, pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dengan angkatan ini. Dan dia akan menghukumnya juga sebab ratu ini datang dari ujung bumi mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya ada di sini lebih dari Salomo. Kata yang sama dalam New King James digunakan sama greater than Solomon. Bapak Ibu, secara sederhana, bagian ini Yesus sedang memberitahu beginilah, bahwa Yesus lebih besar dari Yunus. Yesus lebih besar dari Salomo. Sesuai dengan konteksnya, bahwa di sini bicara tentang orang Farisi meminta tanda, ya, orang Yahudi meminta tanda, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan pelayanan Yunus ketika dia ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan, tidak ada mujizat yang dilakukan oleh Yunus. Sementara ketika Ratu Sheba itu datang kepada Salomo mendengarkan hikmat Salomo, Salomo pun tidak melakukan mujizat apapun. Tetapi baik orang Niniwe, baik Ratu dari Sheba ini, mereka percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Berbanding terbalik dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Ketika Yesus sudah melakukan banyak mujizat pun, mereka tetap tidak percaya. Dan pada bagian terakhir Bapak Ibu, pada Matius 12:43, saya akan bacakan Bapak Ibu sampai ayat ke-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bagian terakhir inilah yang menjadi titik penting dari 3 ayat ini Bapak Ibu ya. Dan makna dari bagian ini banyak penafsir menafsirkan beberapa tafsiran Bapak Ibu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah yang dimaksudkan Yesus ada kira-kira seperti ini, bahwa orang-orang Yahudi yang berteriak untuk menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang sama yang memuja dan mengikut Yesus saat Yesus melakukan mujizat dan tanda, tetapi tidak sungguh-sungguh mau menjadi murid. Pelajaran penting yang ketiga apa Bapak Ibu? Seringkali tanda dan mujizat diberikan bukan mengubah hati seseorang untuk bertobat. Hanya suatu sukacita sementara. Tetapi mujizat itu diberikan justru meneguhkan kejahatan dan kekerasan hati kita yang memberontak kepada Tuhan. Hati-hati dengan tanda yang kita minta Bapak Ibu. Kalau kita terus minta tanda, hanya membuktikan sesungguhnya hati kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Pelajaran penting yang kita pelajari hari ini, yang pertama, mari bertumbuh dewasa dan belajar mempercayai Tuhan dan firman-Nya dengan tidak menuntut adanya tanda mujizat. Kedua, jangan pernah ragu kepada Yesus, karena nubuatannya terbukti. Kematian, kebangkitannya, 3 hari 3 malam. Sungguh-sungguh terbukti dengan sempurna. Membuktikan Yesus adalah Mesias yang berasal dari Allah Bapa, yang menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Dan hati-hati dengan tanda mujizat, karena sering kali tanda mujizat
diberikan bukan mengubah hati kita, tapi justru meneguhkan kejahatan dan kekerasan hati kita, menunjukkan isi hati kita sesungguhnya di hadapan Tuhan, dan semakin memperberat hukuman yang kita terima. Kiranya firman jadi kekuatan dan penghiburan buat kita semua, khususnya di masa pandemi seperti ini. Dan biar Tuhan menolong setiap kita untuk terus belajar dewasa dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Mau berdoa Tuhan, biar kebenaran firman ini mungkin suatu firman yang keras bagi beberapa orang. Tapi Engkau menolong setiap kami terus belajar dewasa di dalam Tuhan. Untuk belajar mempercayai firman Tuhan. Tanpa menuntut bukti, tanpa menuntut tanda mujizat. Biarlah setiap kami terus belajar Tuhan. Untuk mempercayai Yesus. Karena Yesus sungguh-sungguh terbukti sebagai Mesias dalam nubuatan perkataannya mengenai kematian kebangkitannya 3 hari 3 malam. Yesus terbukti berasal dari Allah, bahwa nubuatan perkataan sungguh-sungguh terjadi. Karena itu tenang hati kami. Kami bisa mempercayakan hidup kami kepada janji Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjanji kepada kami untuk menyertai kami sampai akhir zaman. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk terus mengkoreksi hati kami, karena tanda dan mujizat seringkali hanya untuk menunjukkan bahwa hati kami ini adalah hati yang jahat dan hati yang keras memberontak terhadap Tuhan. Beri kami ada yang lembut Tuhan, untuk menyadari kelemahan kekurangan kami, kekerasan dan kejahatan hati kami, sehingga kami terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Karena itu renungkanlah kepada firman Tuhan ini, dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, serta kuasa daripada Roh Kudus, memberkati, menolong, menopang hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkati firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.